Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distio Nugroho dari Nganjuk. Ya, saya ingin pertanyaan saya yang pertama tentang pilihan dalam kehidupan kami. Pilihan itu pasti ada, pengalaman saya ada benar dan salah. Dari benar dan salah ini, benar, kita memilih benar pasti ada benar dan salah lagi. Kita memilih salah ada benar juga lagi. Kalau tadi bilang Pak Adi bilang tadi ada keseimbangan. Keseimbangan pun kita juga ada pilihannya, bahwa kalau kita seimbang tidak bergerak, seperti itu kan. Nah, mohon jelaskan tentang ilmu memilih atau choice sign, seperti itu. Yang kedua, saya menambahi dari Pak Alik Suroso, kebetulan itu ada atau tidak? Kalau memang ada, kalau memang kami menganggap ada, itu apakah dari ketulian dan kebutaan kita akan kurang mengetahui dan kurang bersyukur, seperti itu aja. Dan mohon ada satu doa dari saya, semoga se-RI ini sesuai dengan tema, se-RI buta akan kejahiliahan. Yang kedua, se-RI tuli akan fitnah-fitnah. Lalu se-RI bisu akan perkataan buruk. Sekian itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, ada satu lagi terakhir sebelah sana, Mas Kanan. Ya, terakhir ya Mas, ya, mohon maaf ya. Assalamualaikum Cak Nun, saya Wasi dari Gresik. Saya mau tanya Cak Nun, tempat tinggal iblis di mana Cak Nun? Karena kecenderungan sosial kita selama ini kan orang lebih suka, ini mau saya ajakin selfie gitu ya, ya, karena kecenderungan orang sekarang itu lebih suka selfie sama malaikat, rela datang jauh-jauh dari daerah biar masuk TV, foto bareng malaikat. Nah, mungkin Canon bisa menjawab pertanyaan saya, di manakah sebenarnya tempat tinggal iblis, letaknya iblis itu di mana? Gitu Canon. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Andre, ada yang mau direspon dulu? Sedikit ya. Singkat ya, Andre ya. Ya. Kita terjebak pada, saya mengambil tiga konsep. Konsep dari kebudayaan Arab dengan nilai-nilai yang dimaksud somat, kemudian dari Masotok Barat. Ini kan semua diarahkan dikotomi. Konsep dualitas. Kalau di Islam jaujah, berpasangan. Kalau di Nusantara namanya ruwa benida. Semua ini cenderung untuk dipisahkan, kemudian untuk dibenturkan. Bukan untuk dibedakan, untuk diharmonisasikan. Maka buta dan mantuli sudah dibisu. Ada titik yang krusial namanya bisu. Mulut menggangga, banyak kata-kata, mulutmu harimaumu. Karena apa? Sabda letaknya di sini, bukan hujatan. Gitu. Artinya kalau ditarik dalam suatu sistem gambar di sini, maka ada konstruksi di sini. 9 lubang itu, kalau dikonstruksikan, apa gambarnya? Trisula Weda. Orang dari matanya harus melihat sesuatu benar. Itu konsep penguasaan kesadaran atas sosial, kesadaran ruang. Di dalam pendengarannya, kesadaran waktu, itu harus dia melihat secara jujur, mendengar secara jujur. Untuk kemudian apa? Dia berucap secara tegas. Sabda, kuncinya kan di dialektika dua-duanya ini, immaterial, material harus diramut, jasad, roh harus kemudian difungsikan urusannya. Nah, semua ini dibenturkan kayak gitu. Maka pertanyaan saya, tesis saya, dengan namanya Adam diberi kata-kata itu, ada kata-kata earth, kata-kata art, fil art, earth bumi, kemudian kalau Jawa namanya ardi. Maka diremas semuanya itu menjadi gunungan. Gunungan itu kan Trisula. Urusannya dalam fenomena ini sekarang penguasaan atas ruang yang dilakukan Amerika hanya menyewakan ruangnya
biar tidak terjadi bencana, dimatikan oleh dua faktor, angin sama air. Tetapi kemudian dia melakukan konsolidasi penguasaan atas waktu sejarah, maka tahun Hijrah diganti dengan tahun Masehi di Raja Arab. Nah, ini sudah tanda-tanda peralihan peradaban. Urusannya kenapa dengan Nusantara ini aman? Kalau saya naruhnya gampang. Dalam penelitian Lombat Nusa Jawa, Indonesia ada dua hal yang digitukan, adalah budaya lata dan budaya amok. Amok itu amarah, simbolnya nanti api yang ada. Kemudian kalau lata itu adalah sufia. Nah, ini ada dua hal ini yang mengkhawatirkan, yang namanya tanah sama api. Peradaban kalau diteliti sekarang, maka saya keluarkan satu yang namanya itu untuk rekonstruksi. Allah sebagai zat, kanan kiri seberangnya sana adalah sifat, afal dan asma. Direkonstruksi kemudian menjadi konsepsi peradaban. Kalau di Hindu namanya Trimurti, di Buddha Triratna, di Yahudi 3 pilar Tuhan, di Kristen Trinitas. Maka rekonstruksi Ma'iyah ini kalau menghadapi dunia global dengan pintu high teknologi yang namanya pintu dunia adalah window zaman material, maka sini harus memakai pintunya ilmu untuk melihat kotanya ilmu. Nah, metodologi ini harus direkonstruksi karena konsepsi materialnya itu kemudian menjadi sistem politik yang mengendalikan termasuk agama dilembagakan. Itu menjadi trias politika itu. Dari 3 pilar ini direkonstruksi sistem nilainya kembali. Maka saya bercoba untuk ilmunya kan gampang ya nun ini. Jaga jarak. Budaya tanding ya kudu serius. Karena apa? Beliau akan mempertemukan sistem kebenaran dalam konteks ruang 3 kota puasanya, visinya. Di Jakarta aku gini, di Jogja aku gini, di Surabaya aku gini. Dipadukan dengan namanya ilmu waktu yang namanya segitiga cinta. Nah, urusannya kan harus dimanjingkan. Maka bisa memancingkan toolnya ethernya adalah budaya tanding. Untuk menghasilkan output apa? Ya sebenarnya sistem nilai itu tergabung dalam konteks apa? Indonesia bagian dari desa saya, maka saya ngurusin desa karena basisnya di situ. Nah, rekonstruksi kantor ini kan semua ada bagaimana kita memanage sarana, bagaimana wahananya untuk melihat konteks fenomena, nilai di investment dalam suatu struktur. Gitu ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan ke Mas Andri. Jadi Mas Andri ini punya cara pandang dan metodologis semikian rupa dan dengan kelengkapan-kelengkapan yang komprehensif per kuah zaman maupun kuah ruang gitu ya. Dan alangkah indahnya kalau itu ditulis. Berkali-kali saya ngomong sama dia, itu ditulis, dibikin bagan, karena itu bagian dari ijtihad yang sangat bagus. Karena sebagaimana tadi sahabat kita tadi memaknai Ma'iyah tidak pakai ain tapi juga bisa pakai hamzah, berarti air kehidupan dan seterusnya tadi. Itu sangat bagus nih. Sekarang dualitas itu sedikit ya. Dualitas itu memang Allah sendiri sejak awal niatnya seperti itu. Tetapi untuk bertauhid. Nah, sementara yang disebut tadi kan untuk dibenturkan. Dan Allah sendiri kan sendirian nih. Terus dia menciptakan dualitas dengan menciptakan makhluk. Tujuannya untuk bermesraan supaya menjadi satu kembali. Itu kan satu drama, satu fragmen kecil sebenarnya itu. Nah, jadi sebenarnya sangat jelas. Jadi termasuk kalau ya ini Islam tidak diinformasikan secara komprehensif juga sih masalahnya. Itu yang membuat kita sekarang kaget-kaget. Jadi kalau disebut di surga nanti azwaj itu disebut itu diterjemahkan sebagai bidadari untuk laki-laki. Azwaj itu jodoh. Jadi yang laki-laki dapat jodoh, yang perempuan juga dapat jodoh. Nah, jodohnya itu begitu mengalirnya sehingga mungkin sekarang Anda membayangkan, waduh saya kecewa sama istri saya, besok-besok di surga jangan sama dia deh, sama itu aja gitu ya. Nanti di surga Anda akan punya pikiran yang sangat berbeda. Jadi ibarat gini, ada teman saya di Sarawak itu
berdakwah dengan cara bertanding terus, apa jagoannya apa di sana. Yang paling puncak itu beradu kepala, ya. Terus dia bertanding, dia menang. Jadi kepalanya memang kepala batu betul dia. Terus dia umumkan, barang siapa ingin bisa terbang datang ke rumah saya. Nah, terus pada datang berguru ke dia untuk belajar terbang. Nah, cara belajar terbang ini kita harus pelan-pelan, ini paling 3 tahun lah, insya Allah bisa terbang. Nah, sekarang pertama dia ajarin alif, ba, ta, sa, sim, ha, ho, terus an, in, un, ban, bin, bun. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu pokoknya bisa baca Quran. Terus diajari sholat, itu sebagai syarat untuk bisa terbang. Begitu dia sudah sholat, sudah menjalankan syariat Islam, sudah menjalankan akhlakul karimah, dia sudah berpikiran beda, tidak ingin terbang lagi. Sehingga memang tidak perlu diajari terbang, itu cuma metode aja dari Allah, cuma metode aja. Azwaj itu juga metode aja gitu. Itu yang untuk Andrea. Jadi sangat bagus nih, sangat bagus. Kalau ngomong skala, ya skala dunia sebenarnya yang kita lakukan ini pembaruan pemikiran dan refreshing sunnatullah. Karena ini semua air mutanajis ini. Air mutanajis yang kita alami di peradaban kita ini. Minimum air musamas lah. Air yang suci tapi dipanasin terus-terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudu kan gitu. Nah, minimum itu. Rakyat nggak ada masalah, nggak dosa, cuman dipanasin terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudu. Itu kalau pakai teori air wudu ya. Ma'iyah ini mencoba membangun sedikit demi sedikit air mutlak, air tohir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Nah, kata suci ini juga Anda harus bebas, karena suci selama ini diartikan sebagai puritan, sebagai orang yang tidak mau bergaul, orang yang dididik gini-gini, kafir yang sesat gitu. Suci itu maksudnya Anda menjadi diri Anda beneran sebagaimana yang Allah ciptakan itu. Itu yang namanya suci. Suci itu seperti listrik ini suci. Karena dia taat, maka dia menyala. Taat sama sunatullah, maka dia menyala. Gitu kan. Jadi ada dualitas positif negatif, dikelola, dikasih bola menjadi cahaya. Kan itu. Tuh. Nah, saya kira bisa kita perpanjang, tapi saya kira waktu kita sangat sedikit, jadi saya nyicil dikit-dikit soal kebetulan. Kalau jawaban standarnya selama ini kebetulan itu ya gini, betul itu kan sama dengan benar, jadi kebetulan itu kebenaran. Kalau jawaban standarnya, cuman kebenaran adalah sesuatu yang sudah kita ketahui hakikat, wujud maupun asal usulnya. Kalau kebetulan itu belum kita ketahui, sehingga belum bisa kita sebut kebenaran. Jadi kita sebut, waduh dilalah loh, kebetulan gitu kan. Itu karena kita tidak mengerti mekanismenya dan asal usulnya. Kenapa kok Anda memanggil anakmu Ainun? Kenapa kok lahirmu sama dengan tanggal lahir saya? Kan kamu tidak bisa melihat asal usulnya. Tapi kalau kamu sampai ke Allah, yaitu ketentuan Allah, maka itu kebenaran itu. Tinggal bersyukur dan tinggal ojo lunga teko aku kan. Ndak sing ngene carane. Kan begitu. Wis ngono tok. Jadi ndak usah didramatisir juga, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah gitu aja. Sekarang kan orang pada lebay loh Mas, dikit-dikit diserem-seremke nek wis pemalas semua untuk sholat tahajud, sehingga diperlukan broadcast jam 2 malam untuk sholat tahajud. Itu saking tidak percayanya bahwa orang lain tahajud kan gitu kan. Jadi nuduh orang sedunia ini tidak sholat tahajud, hanya dia yang sholat tahajud, maka dia share, ayo bangun sudah saatnya tahajud kan menunggui. Dia lupa bahwa dakwah itu juga harus bil hikmah, wajadilhum bilati yahsanya nggak pernah di. Kalau kamu share itu kan diam-diam kamu menuduh orang itu tidak biasa sholat tahajud yang gitu. Kan kamu memfitnah. Lalu gini pas ngene Allahu Akbar titit terus dibatalkan dulu. Lu aku ini pas tahajud, ngomong tahajud. Akhirnya nggak suci lagi kita. Akhirnya kita marah, akhirnya kita jengkel kan gitu. Ya, jadi jelas ya Mas ya. Terus yang sistem yang kedua. Menurut Anda kalau sholatnya tidak lengkap itu accessible terhadap sayangnya Allah apa tidak?
Apa Anda berpendapat semakin saya sholatnya sedikit semakin disayang, ataukah Anda berpendapat semakin lengkap sholat saya semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Semakin Anda berbuat baik semakin disayang, ataukah semakin tidak berbuat baik semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Lah ya wong Anda sudah punya rumus sendiri gitu kok masih tanya sama saya? Merasa disayang? Lu memang nggak usah merasa memang disayang sama Allah, edan apa? Ya disayang, semua disayang sama Allah. Kamu lancar kok dibangunkan sama Allah, itu enggak? Bangun oleh malaikat, kencing tinggal kencing, makan tinggal makan. Makan tuh Anda enggak ditugasi apa-apa loh, mek ngecapi karo ngelek toh. Iya toh, Anda enggak ditugasi untuk mengurai makanan, proteinnya, kalorinya. Kan Anda enggak ditugasi. Anda tinggal kurang disayang piye. Enggak usah merasa disayang, memang disayang kok. Disayang banget Anda. Ini jimaiyah sudah kita omongkan berkali-kali. Anda disayang antara lain bahwa Anda itu seperti itu karena Allah sayang. Bayangin kalau Anda menjadi anaknya Pak Harto, kan gitu kan. Jadi itu sawang sinawang dalam bahasa Jawanya. Kalau Anda di stop seperti itu, tidak tumbuh lagi. Bayangin kalau Anda tidak di stop pertumbuhannya, ukur. Terus ya apa le tuku celono, ya apa le gawe omah sak piro lan entek-enteki kampung sampean. Sembayang jamaah gak iso to ukur dhewe. Sujud ngene kene kesekut kene kipancal itu sayangnya Allah itu udah enggak karu-karuan. Udah sayang luar biasa sama Anda. Jangan enggak usah merasa memang sayang gitu ya. Oke, berikutnya ekonomi tauhid itu sedang dicari, disusun dan diteliti oleh teman-teman redaktur Ma'iyah di Jogja. Sudah mulai ada draft-draftnya ya. Tetapi ya tidak semudah itu karena hidup ini tidak tergantung Qur'annya, tapi tergantung manusianya, ngerti nggak? Wong sudah ada Qur'an aja hidup masih kayak begini kok. Karena manusianya kadang-kadang tidak pakai konsep juga bisa kok. Wong tafakuhnya bil qulub kok tadi. Jadi dengan hati yang benar, hati yang suci, hati yang tulus, itu nanti akan dengan sendirinya akal akan bekerja untuk mentauhidkan ekonomi itu otomatis. Jadi nomor satu tetap manusianya, aksani takwimnya. Ini saya sudah diperingatkan untuk segera ke airport. Terus yang ketiga, memilih itu ya pertama rasional, intelektual, ya Anda hitung gini. Kalau nggak bisa pakai hatimu. Nah hatimu dilatih tiap hari, hatimu dilatih supaya kita tepat, supaya akurat. Karena sebenarnya letak kebenaran presisi itu ada di hati. Meskipun pikiran saya sudah mateng sekarang ini tentang Indonesia, tapi sebelum hati saya disentuh oleh Allah, saya tidak akan melakukannya. Gitu loh Mas. Nah, kalau hatimu tidak terbiasa bekerja, ya sudah akhirnya istikharah. Itu. Ya, jelas ya milihnya. Milih itu tidak harus antara A atau B, bisa tidak A tidak B. Itu juga sebuah pilihan. Jadi kalau golput dianggap, ya gimana sih Anda ini kan tidak pernah milih toh di Indonesia ini. Mana ada rakyat Indonesia milih itu? Dipilihkan. Kalau milih Anda punya berjuta-juta kemungkinan kok. Anda cuma katakanlah dari 1 juta diambilin 3 calon. Anda dipilihkan 3 calon toh. Kalau Anda memang bebas memilih ya Anda memilih dari 1 juta. Kan Anda dikasih 3 calon toh. Berarti Anda tidak milih, Anda dipilihkan. 3 dibanding sekian juta kok. Gitu loh. Gitu ya. Terus alamatnya iblis. Nanti saya akan kasih tahu Anda. Kalau Anda sudah bisa lapor ke saya, warna kentut Anda itu apa? Hijau, rodok biru, rodok coklat. Nah, kalau Anda sudah melaporkan itu, nanti saya kasih tahu di mana tempatnya iblis. Itu ya Mas, jelas ya. Ero kon rupane kentutmu lho, lak gak terus. Ababmu barang rupane apa lak gak terus ya. Ya tahu Mas. Jadi dia bukan materi, dia energi, dia gelombang, dia frekuensi. Jadi dia bisa tinggal dalam hatimu. Jadi kalau Anda sholat
dirapetkan softnya supaya tidak diisi setan-setan yang guyu cekikian. Jelas ya apa aku kok dihalangi? Lo aku sudah ada di dalam hatimu kok kamu monopoli tempat supaya aku tidak bisa bertempat di situ. Aku sudah di hatinya si imam kok, kan begitu. Dan di hati kalian semua. Jadi sama dengan malaikat mas, dia di wilayah itu dia bisa lebih. Jadi ada malaikat jumlahnya 1000 yang kerjanya menyangga seluruh alam semesta ini. Begitu besarnya mereka, begitu gedenya. Tapi ada malaikat yang sangat lembut, yang berumah dan berkomunitas di dalam setetes embun. Itu mas. Jadi kalau anda ngomong materi dengan membayangkan rumahnya iblis ya kudu guyu dhewe sampean ya apa. Ngene mas, sing paling gampang kok sampai rumah cari cermin. Iki iblis. Ya jelas ya. Jelas ya mas. Saya kira itu paling konkret itu, ya. Loh, tenan mas, itu kerjaan saya waktu kecil. Jadi kalau sapa sing kepengin ro setan, itu dilanggar itu. Wah, anak kecil kan yang pendatang baru yang tidur dilanggar kan tertarik toh pengen tahu setan. Wis saiki copotan sik suwale, karek saurung tok, ya, klambi dicopot. Soal dicopot, gitu kan, kaos dicopot kabeh wis mari ngono ndodok, wis kerukupan sarung, wis ya, wis merem bismillah ping 3. Sarungnya dicabut seret, iku setane, ya setan. Terus sarungnya digo mlayu, iku setane sing muda iku mang. Gitu. Oh, aneh-aneh. Tanya kok di mana tempatnya iblis? Ya ayo ngilu wae jelas. Ya. Kalau kepingin tahu lagi, saya itu merindukan loh kehidupan seperti yang rumah bambu tadi itu. Perubahan konsep dari kesejahteraan kejiwaan menjadi regulasi materialistik itu kan penghancuran kemanusiaan habis-habisan. Dan sekarang ini dikit-dikit pelecehan, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit ngono-ngono itu loh. Saya dulu itu mas dilanggar itu mas, naik jam 2 bengi, saya sama teman-teman 2 tim ngudek mas apa jenenge, mengaduk apa jenenge iku sing tinggo lem lho mas, kanji, terus arek-arek kan turu di langgar mas, sarungan kabeh silite kayak kanji kabeh. Wes begitu semua udah dikasih tangi sapa ngesengi wah mbune gak enak sapa iki tangi atus wah tangi semua wah melayu guys, wah semua pada pegang ininya terus lari mandi beneran. Setelah mandi baru kita kasih tahu iku mang lem rek iku mang gitu. Itu kan indah mas, itu masuk gitu pelecehan indah itu, masuk nggak ada gitu-gitu hidup ini gitu. Wow, sekarang ini udah kita kehilangan keindahan lah itu. Maka suatu hari orang macam Ahok itu lupa runu ya, suatu hari Anda harus percaya dia itu manusia. Dia suatu hari tahu bahwa dia tidak seharusnya ngomong seperti itu. Dia suatu hari dia akan mendaftari misalnya 5 dan 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan, dan 5 hal lain yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan. 5 hal yang seharusnya saya katakan tapi tidak saya katakan, dan 5 hal lain yang seharusnya tidak saya katakan tapi saya katakan. Suatu hari dia akan mengalami penyesalan seperti itu, kan gitu. Jadi sudahlah, pokoknya hidup itu mengalir seperti itu. Pilihan harus jelas, dan pilihan itu tidak berarti mentidakkan yang lain, kan gitu kan gitu mas. Jangan dipikir Andre, jangan dipikir partai-partai yang bertentangan satu sama lain itu tidak bersatu. Mereka bersatu di dalam nafsunya, kan begitu, bersatu di dalam kerakusannya, bersatu di dalam tujuan-tujuan material dan kekuasaannya, kan begitu. Mereka bersatu. Nah masalahnya sekarang tauhid itu bersatu dengan gravitasi apa, kan gitu ya Dang. Ini kan gravitasi itu religius bukan sekuler. Religius itu gravitasi itu ciptaan Allah
yang menjadi poros dari seluruh keseimbangan hidup kita. Ngono ya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat Allah mana lagi yang kamu dustakan? Hal yang paling tidak bisa kita hindari adalah penilaian dari orang lain atas segala hal tentang diri yang tampak di pelupuk mata mereka. Sebaik-baik upaya yang selalu kita rawat dan jaga dengan baik, belum tentu sama dengan nilai yang dapat dari pandangan segala sesuatu yang di luar diri kita. Oleh karena itu, kita butuh keyakinan agar tidak mudah goyah segala pendirian yang telah dimiliki dalam diri. Untuk mencapai keyakinan itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah. Orang-orang mesti mengalami pupusnya banyak harapan yang selalu berlalu lalang dalam angan-angan pemikiran, ataupun merasakan segala gejolak rasa takut yang mencuat akibat segala ketidakpastian harap. Tetapi itulah medan awal yang mesti dilalui sebelum masuk ke dalam yakin terhadap sesuatu. Kata yakin ini sendiri sering dikata sebagai sesuatu yang memiliki satu frekuensi dengan iman, sedangkan iman sering kita dapati sebagai sesuatu yang membutuhkan proses, mengingat yang berulang-ulang. Kalau dalam bahasa Jawa, iman sering dikaitkan dengan eling, dan mengingat itu sendiri bisa diaplikasikan ke dalam banyak hal, termasuk harapan-harapan yang berlalu lalang dalam kemerdekaan pikiran. Maka dari itu, dari banyak hal itu, kita membutuhkan satu subjek tunggal yang mesti kita ingat sebagai poros utama, karena segala sesuatu merupakan kuasanya, karena tiada daya dan kekuatan apapun yang terjadi selain atas izin dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau dilihat secara ekalasi nilai, dalam tetes Mbah Nun, 3 lapis langit doa, kita sudah mendapati 3 lapis langit, yakni langit harapan, langit keyakinan, dan lapis kepastian. Ada satu pepatah yang menyatakan bahwa manusia mungkin bisa tetap hidup tanpa makan, akan tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Harapan adalah salah satu bagian yang terkandung oleh perasaan cinta akan sesuatu, dan itulah yang umumnya dialami oleh manusia. Sedangkan kita pasti seringkali mendapatkan nasihat, jangan kita banyak menggantungkan harap kepada manusia, kecuali jika kita telah siap dengan rasa kecewa. Salah satunya adalah prasangka yang ada di paragraf awal tulisan ini. Kita tidak akan pernah bisa dinilai baik oleh semua orang. Justru semakin banyak kita mendapat prasangka, disitulah orang-orang mulai banyak yang memperhatikan diri kita. Karena tuntutan dan harapan mereka menjadi ekspektasi kepada diri kita yang dianggap lebih baik. Setelah selesai dengan harapan, kita mendapati lapisan keyakinan. Di wilayah ini ada sebuah frekuensi keyakinan. Mereka tidak takut dan tidak pula bersedih hati. Mereka sudah memiliki keyakinan terhadap segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam lapisan keyakinan, kita sudah selesai dengan urusan dualisme benar salah, baik buruk, hitam putih,
karena keyakinan akan menuntun diri untuk dapat lepas dari segala bentuk dualisme. Lalu kita mengambil hikmah dan pelajaran dari segala sesuatu yang terjadi. Mendapati segala bentuk nikmat, sekalipun harus didapat dari hal-hal yang tidak membuat diri sendiri nyaman. Namun, segala sesuatu yang berlebihan atau tidak sesuai porsi juga kurang baik, termasuk keyakinan yang dimiliki. Karena nantinya keyakinan akan memiliki kelemahan berbentuk merasa benar dan tepat atas segala bentuk perilaku ataupun olah sikapnya. Oleh karena itu, dalam keyakinan kita juga mesti membutuhkan penyeimbang berupa sikap kewaspadaan. Kalau iman adalah eling, maka waspada adalah wujud tawakalnya. Tidak semua hal mampu kita ikhtiarkan, bahkan kesadaran akan sikap ikhtiar itu sendiri merupakan sebuah bentuk syukur atas nikmat batin yang diberikan olehnya. Dengan sikap kewaspadaan, kita diarahkan untuk memahami betul bahwa segala bentuk keyakinan dan kewaspadaan dalam diri merupakan bagian kecil dari kudroh dan irodahnya. Kita tidak akan pernah membebaskan diri dari kedua hal itu. Sesakti dan seampuh apapun kita menghias diri, kita tidak akan pernah mengubah sesuatu yang tidak sesuai cetak biru dari kudroh dan irodahnya. Disitulah langit kepastian, kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa memasuki wilayah Tuhan. Apabila 3 wilayah itu merupakan lapisan langit, lalu apa kesan pertama kita jika melihat langit? Apakah dengan memandang birunya langit atau bintang yang jatuh, lantas harapan kita akan terkabul? Lalu bagaimana jika mendung? Kalau langit memberi keyakinan, lalu mengapa ia silih berganti antara siang dan malam? Dia menjadi perantara cahaya dan hujan, menjadi ruang bermain bagi angin dan buliran salju. Apa yang kita dapati dari satu kata langit? Ketika mendengar kata langit, seolah mendapat tawaran akan keindahan yang tersaji. Kalau boleh dan diizinkan menawar, maka akan menambahkan makna keindahan. Setidaknya ke dalam 2 lapisan langit yang mampu dijangkau oleh manusia. Keindahan yang menyelimuti kedua lapisan harapan dan keyakinan, keindahan yang memberikan warna dan penghibur agar jiwa-jiwa kembali menemui ketenangan, keindahan yang selalu bertaburan tidak hanya berbentuk nikmat, namun juga menyajikan rahmat. Bukankah perjumpaan kita kelak tidak bergantung pada harapan atau keyakinan atas amal saleh yang kita lakukan, sekalipun melalui proses iman dan takwa? Tidakkah perjumpaan itu hanya akan terjadi atas perkenaan keindahan rahmatnya? Oleh karena itu, kemarin dalam mocopet syafaat, kita juga diingatkan akan kehendaknya dengan selalu berpijak pada insya Allah dan meneguhkan keyakinan atas rahmat Allah atas segala sesuatu yang hendak kita katakan dan lakukan. Dan semoga saja dari penjelajahan langit harapan serta keyakinan, kita mendapati bahwa tiada keindahan didapat tanpa menghasilkan jiwa yang mutmainnah atau tentram. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Butuh kemasan produk yang gak pasaran, pengen yang unik dan gue banget? Gopek.id aja. Gopek, solusi pembuatan kemasan produk yang unik dan cepat. Dan pastinya sesuai gaya lo. Lo bisa request desain dan dapatkan jasa desain 100% gratis.